Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi kita mengangkat mengenai mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sebelum kita sama-sama mempelajari materi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan modal kombinasi luring dan daring, ya, kita menggunakan WA Group Class, juga menggunakan Google Classroom seperti CR, dan model pembelajarannya yaitu saintifik. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dan aspek tulisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca secara kritis dan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Berikutnya, ringkasan materi kaidah kebahasaan teks eksposisi secara bagan dapat disimpulkan, yaitu terdiri dari kata teknis, kemudian konstruksi koasibilitas, kata persuasif, kata perujukan, dan kata kerja mental. Mungkin ada lagi, ada beberapa juga ya, makna denotasi. Yang berikutnya ini adalah contoh ya, sebuah teks eksposisi yang ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu menyimpulkan untuk isi teks eksposisi, namun kita gunakan lagi dalam menentukan kaidah kebahasaan. Kita mencari unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi ini untuk membuktikan bahwa judul teks dengan judul Nasib Hutan Kita Semakin Suram ini merupakan sebuah teks eksposisi ya. Nah, jadi Ibu tidak membacakan dari teks ini, anak-anak cukup memperhatikan saja ya. Ini di sini ada 3 teks ya. Kalau dilihat ini nanti ada masuk pada bagian struktur teks, apakah dia masuk pada bagian isu, kemudian ada lagi yang 2 hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada 3 paragraf. Nah, ini tidak usah Ibu baca, Ibu hanya untuk mengingat kembali sebelumnya. Ya, ini lanjutan dari teks sebelumnya. Kemudian ini ya, dan selanjutnya ini berarti sudah ada 5 teks. Dari ini Ibu hanya mengingatkan kembali bahwa ini adalah contoh dari teks eksposisi, dan ini lanjutannya dari teks eksposisi tersebut. Ini disertai dengan fakta ya di sini. Nah, pernyataan fakta itu di sini ada selama bulan Januari Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Ini ada tempatnya di mana, kemudian pada bulannya berapa persen jumlahnya. Ya, ini memang menyatakan bahwa ini adalah fakta yang terjadi untuk menguatkan pendapat yang disampaikan oleh penulis. Nah, ini juga berupa fakta. Nah, kemudian terakhir ini berisikan ya penegasan kembali ya, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah masalah lagi dengan rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk area tambahan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan daripada hutan Indonesia. Nah, ini contoh dari teks eksposisi, dan di sini ada faktanya juga. Nanti kita lihat dalam teks eksposisi ini apa saja kaidah kebahasaan yang muncul ya, yang akan kita ciri dari. Nah, di sini dikatakan kaidah kebahasaannya yang khusus yang terdapat di dalam ini teks tadi, yaitu yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kebetulan yang dibahas di sini topiknya adalah masalah kehutanan. Nah, tentu saja peristilahan yang muncul atau istilah teknis yang ada pada teks tersebut berhubungan dengan topik kehutanan ya, penebangan liar, hutan lindung,
hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Nanti kalau topiknya masalah kesehatan, nanti kata-kata teknisnya juga yang akan sering muncul pada teks tersebut adalah yang berhubungan dengan kesehatan. Begitu juga dengan istilah-istilahnya. Jadi setiap teks itu punya topik tersendiri apabila dia itu merupakan teks eksposisi. Selanjutnya, ciri yang kedua, kata-kata atau menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, ya. Hubungan argumentasi itu bisa berupa hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat. Nah, biasanya di dalam kalimat itu ya ada menggunakan kata jika, sebab, karena, dengan demikian akibatnya, oleh karena itu. Nah, ada kata-kata tersebut ya untuk menguatkan dari hubungan kausalitas itu di dalam kalimat itu. Nah, kemudian ciri yang kedua dari hubungan argumentasi itu ya, adanya hubungan kronologis. Hubungan kronologis itu menunjukkan keterangan waktu. Misalnya dalam kalimat itu seperti, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sesudah. Ya, ada kata-kata seperti itu ya, itu di dalam kalimat majemuknya biasanya. Kemudian ciri yang ketiga di dalam menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, adanya hubungan perbandingan atau pertentangan. Nah, di dalam kalimat itu biasanya membandingkan dua kalimat ya, ada misalnya kata seperti, sebaliknya, berbeda halnya, atau namun. Nah, ini menunjukkan perbandingan. Kalau seperti itu menjauhkan, kalau pertentangan sebaliknya, berbeda halnya, namun ini menunjukkan pertentangan. Ciri yang berikutnya yaitu menggunakan kata-kata kerja mental verbal ya. Ini berhubungan dengan perasaan ya, dengan perasaan. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan perasaan, misalnya ada kata artinya tidak bisa dilihat tapi dapat dirasakan. Nah, ini diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Jadi bila di dalam kalimat itu menggunakan ada kata-kata seperti ini berarti kalimat di dalam teks eksposisi itu menggunakan kata kerja mental. Ya. Berikutnya menggunakan kata-kata perujukan. Nah, kata-kata perujukan ini adalah kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya. Ya. Dari sini dia ada misalnya berdasarkan data di atas. Nah, kata di atas, berdasarkan data di atas itu apa kalimatnya? Merujuk pada pendapat. Nah, ini yang lebih jelas ya, Ibu hanya mengambil contoh yang mudah saja. Tadi pagi adik bangun kesiangan. Ia terlambat masuk ke kelas. Nah, kata ia ini merujuk pada kata adik pada kalimat sebelumnya. Ini yang disebut dengan kata perujukan. Yang berikutnya, di dalam teks eksposisi itu menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif itu yang sifatnya mempengaruhi atau membujuk ya, supaya orang mengikuti apa yang kita inginkan. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Dan ciri yang berikutnya ya, yang sangat menonjol adalah di dalam teks eksposisi ini lebih sering menggunakan kata-kata denotatif. Kata-kata denotatif atau istilahnya denotasi yaitu yang kata yang bermakna sebenarnya atau kata itu belum mengalami perubahan ataupun penambahan makna. Jadi tidak menggunakan makna kias. Jadi sangat-sangat sedikit sekali menggunakan makna kiasan di dalam kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi. Nah, seperti contoh di sini ya, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Nah, kata liar ini ya benar-benar tidak ada surat izin dan sebagainya. Itu juga contoh yang di bawahnya. Kondisi ini demikian mengakibatkan semakin merajalela penebangan liar. Jadi penebangan yang tidak memiliki izin. Nah, berikutnya yang makna konotasi. Daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu kini seolah-olah menjadi lautan manusia. Nah, kata lautan manusia ini menunjukkan makna konotasi atau makna biasa yang menunjukkan pada banyaknya manusia ya, menggambarkan dengan banyaknya manusia. Berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi liar. Begitu melihat ibu-ibu yang menggunakan banyak perhiasan. Liar di sini ada keinginan ya,
ikhtiar di sini ya berbeda dengan izin di sini ya. Nah, ini mengenakan dan ini sudah mengandung makna siasat. Nah, ini adalah perbedaan makna denotasi dan konotasi. Jadi yang banyak digunakan di dalam teks eksposisi adalah makna denotasi. Nah, selanjutnya tugas atau pertanyaan yang kalian kerjakan yang ada nanti di dalam LKS dan ringkasan ya. Ini ada sebuah teks eksposisi ya. Nah, ini kalian baca, kalian amati, kemudian kalian identifikasi. Ya, ini ada dua ya, dibaca benar-benar. Nah, nanti pertanyaannya adalah ya, ini ada tiga. Nah, pertanyaan kalian dari teks eksposisi di atas, kalian diminta mencatat aspek-aspek bahasaan yang ada di dalam teks tersebut ke dalam tabel di sini. Nah, yang pertama yang kalian cari adalah ya, kata teknis istilah. Nah, kalimat tadi teks bacaan tadi mengangkat tentang topik apa, kalian cari ya minimal 2 kata ditulis di dalam hasil pengamatannya. Kemudian konstruksi kuasialitas ya, sebab akibat. Tadi banyak contoh ya, apa saja ciri dari konstruksi kuasialitas atau kata hubung kuasialitas yang menunjukkan sebab akibat. Nah, kalian tulis di sini apa kata atau konstruksinya, kemudian dia terdapat di dalam paragraf berapa. Ya. Itu juga yang nomor 1 ya, sama paragrafnya harus ditulis. Selanjutnya yang menunjukkan hubungan perbandingan. Misalnya ada kata namun dan sebagainya. Nah, itu kalian menemukannya di paragraf berapa. Jadi hubungan perbandingannya itu kata apa yang digunakan dalam teks tersebut ditulis, kemudian dia terdapat di dalam paragraf berapa. Begitu juga dengan kata kerja mental ya. Nah, ini kata kerja mental serba tadi, apa yang ada kalian temukan di dalam teks tersebut ya cukup 1 atau 2. Kemudian dia terdapat di dalam paragraf nomor berapa. Nah, begitu juga kata persuasif ya. Kata persuasif di dalam teks yang di dalam soal di LKPD atau LKS kalian itu, kalian tulis, kalian menemukan kata persuasifnya apa sesuai dengan yang penjelasan Ibu Dasa. Ya mungkin 1 atau 2 juga cukup kamu tulis, kemudian tulis dan dia terdapat di dalam paragraf berapa. Jadi cukup menjawabnya sangat singkat seperti itu ya. Jadi kalian perlu sedikit ketelitian, cermati di dalam teks, kemudian baca lagi materi yang sudah Ibu jelaskan, baik yang ada di PowerPoint atau video pembelajaran ini, maupun yang ada di ringkasan materi sebelum LKPD kalian kerjakan atau LKS kalian kerjakan. Di situ ada penjelasannya. Jadi tinggal kalian membaca literasi kalian ya. Di situ kalian akan bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan di dalam tugas kalian ini. Jadi sengaja Ibu jelaskan di dalam video pembelajaran ini supaya kalian mudah memahami tugas yang akan kalian kerjakan.